Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Jadi apa sih fungsi kuadrat itu? Fungsi kuadrat adalah fungsi polinom yang berderajat 2. Bentuk umumnya yaitu misalkan ada sebuah fungsi f(x), maka fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau bentuk umum lainnya yang biasanya digunakan untuk membuat grafik adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan x adalah titik di sumbu x dan y adalah titik di sumbu y. Fungsi kuadrat memiliki beberapa sifat, diantaranya bentuk grafik dari fungsi kuadrat hanya akan berbentuk dua, yaitu terbuka ke atas, yaitu seperti ini, atau terbuka ke bawah, seperti ini. Kedua bentuk grafik ini memiliki syarat khusus, jadi sesuai dengan bentuk umum fungsi kuadrat tadi, bentuk fungsi kurva terbuka ke atas ini hanya akan terjadi jika a lebih besar dari 0. Lalu, untuk fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah hanya akan terjadi jika a kurang dari 0. Lalu selain itu, fungsi kuadrat juga selalu memiliki sumbu simetri dan titik puncak. Jadi misalkan ada sebuah fungsi kuadrat, dia akan selalu memiliki sumbu simetrinya, yaitu di tengah-tengah sini, dan titik puncak, yaitu di sini. Titik puncak itu bukan berarti hanya berbentuk seperti ini ya. Ini juga termasuk titik puncak, dan ini juga termasuk titik puncak. Jadi titik puncak itu hanya nilai ekstrimum dari grafik fungsi kuadrat. Untuk sumbu simetri sendiri, mungkin kalian sudah pernah belajar di SMP, yaitu rumusnya sumbu simetri sama dengan min b per 2a. Sumbu simetri menunjukkan titik x pada pertengahan kurva tersebut. Ini x. Lalu ada juga titik puncak. Titik puncak juga mungkin kalian sudah pernah belajar di SMP, yaitu rumusnya min d per 4a. Dengan d itu adalah diskriminan, yaitu min b kuadrat min 4ac per 4a. Dan ini sebagai titik nilai y-nya. Lalu sifat selanjutnya yaitu fungsi kuadrat selalu memiliki titik potong di sumbu y atau di sumbu x. Pertama kita lihat yang dari titik potong di sumbu y. Titik potong di sumbu y. Misalkan ada suatu grafik fungsi kuadrat, misalkan seperti ini. Maka ini merupakan titik potong pada sumbu y-nya. Sesuai persamaan tadi, menggunakan persamaan umum yang satunya saja, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dan titik potong di sumbu y ini terjadi ketika x-nya sama dengan 0. Jadi, y sama dengan a dikali 0 kuadrat ditambah b kali 0 ditambah c. Jadi, y sama dengan c. Jadi, titik potong di sumbu y itu sama dengan c jika bentuknya jika fungsi kuadratnya itu menyerupai bentuk fungsi umumnya. Lalu, ada juga titik potong di sumbu y. Di sumbu x. Untuk titik potong di sumbu x ini mungkin agak spesial karena ada 3 kemungkinan hal itu dapat terjadi. Pertama, sebelumnya mungkin udah pernah belajar juga di SMP, ada rumus yang namanya rumus ABC. Rumus ABC itu untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat.
Jadi misalkan X1, 2 itu sama aja, sama dengan, misalkan ada persamaan dulu deh. Misalkan ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka untuk mencari akar-akarnya, kita bisa menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di mana B kuadrat min 4AC ini adalah diskriminan. Ini adalah diskriminan. Jadi ini sama aja kayak min B plus minus akar D per 2A. Nah, kita bisa meninjau dari bentuk akarnya ini. Apa yang terjadi jika diskriminannya kurang dari 0? Jika D kurang dari 0, maka nanti akarnya itu berbentuk akar negatif. Nah, akar negatif itu tidak ada nilainya. Jadi, jika diskriminannya kurang dari 0, maka fungsi tersebut tidak berpotongan dengan sumbu X. Maka tidak berpotongan dengan sumbu X. Dan ini juga ada kondisi lagi, di mana jika A-nya lebih besar dari 0, maka disebutnya definite positif. Jika A-nya kurang dari 0, maka disebut definite negatif. Lalu selanjutnya, jika D sama dengan 0, maka akar-akarnya itu nanti jadinya cuma min B plus minus 0 per 2A sama dengan min B per 2A doang. Jadi ini cuma ada satu ya kan, gak ada plus minusnya lagi. Jadi jika D sama dengan 0, maka hanya berpotongan pada satu titik. Nah, yang terakhir, jika D lebih besar dari 0, maka X12-nya sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Jadi X1-nya itu sama dengan min B plus akar D per 2A. Dan X2-nya yaitu min B min akar D per 2A. Maka dapat disimpulkan, maka berpotongan di dua titik. Jadi sebenarnya untuk mencari titik potong di sumbu X itu kita harus membuat ini fungsi kuadratnya itu sama dengan 0. Karena ketika kita lihat di gambarnya, bentuknya akan seperti ini kan. Dia tuh cuma menyentuh sumbu X ketika Y-nya sama dengan 0. Jadi menggunakan bentuk umum dari fungsi kuadrat tadi, kita misalkan saja Y-nya sama dengan 0. Jadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Lalu kita bisa mencari akar-akarnya dengan menggunakan rumus ABC.